Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam, Bu Erni. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa, Bu? Saya sedang sibuk untuk persiapan kelima untuk lusa hari Senin. Ditambah dengan ada, insya Allah mau ada mengantarkan siswa untuk rekrutmen di salah satu PET karena saya ada dari tim BKK kemarin tadi pagi izin untuk mengadakan briefing perekrutan siswa untuk bekerja di salah satu PT dan itu nanti akan dilakukan di sekolah lain. Jadi nanti sudah harus berkoordinasi. Wow, keren sekali. Sepertinya hari ini sangat sibuk ya, Bu ya. Alhamdulillah, liburan masih diberikan kesempatan bekerja. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching kurang lebih 15 menit. Apakah oke, Bu? Oke, Coach. Coaching ini akan memfasilitasi Ibu untuk lebih meyakini dan confident dengan profesi guru coach profesional. Apakah Ibu berkenan dan sudah siap? Oke, siap, Coach. Oke, Alhamdulillah. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam sesi coaching ini. Saya akan mendukung, hadir, dan juga saya juga akan bertanya. Seperti itu, Bu. Apakah oke? Oke, Coach. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa yang Ibu ingin yakini sebagai seorang guru coach profesional? Saya ingin meyakini tentang identitas sebagai guru coach profesional, kemudian eh, kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang coach profesional, kemudian eh, intention atau tujuan yang harus dicapai oleh seorang guru coach profesional. Oke, jadi Ibu ingin meyakini um, apa saja identitas, kekuatan, dan juga intention sebagai guru coach profesional. Apakah seperti itu, Bu? Betul, Coach. Oke, tadi Ibu mengatakan tentang identitas. Apa yang ingin Ibu sandang sebagai guru coach profesional? Oke, sebenarnya sebagai guru coach profesional itu bukan hanya satu atau dua peran yang disandang ya coach. Banyak sekali peran di sana yang yang bisa dia dapatkan. Yang pertama itu sebagai pendukung yang profesional, kemudian pendengar yang aktif, kemudian prober, kemudian state manager, kemudian seseorang yang bisa memberikan feedback, kemudian yang bisa menerima feedback, kemudian menerima umpan balik, kemudian memiliki habit builder, kemudian productivity manager, kemudian menjadi fasilitator strategi dan sebagai thinking partner atau teman untuk berpikir. Itu coach yang ingin identitas yang ingin saya dapatkan sebagai guru coach profesional. Oke, berarti identitas yang ingin Ibu dan sebagai guru coach profesional itu tadi ada banyak sekali ya, Bu ya. Salah duanya itu yaitu sebagai supporter, kemudian juga aktif mendengar dan juga ada bertanya dengan penasaran juga tadi Ibu eh, mengatakan bahwa itu yang perlu eh, menjadi identitas sebagai guru coach profesional. Apakah benar? Betul coach. Kemudian kekuatan apa saja yang perlu Ibu miliki sebagai guru coach profesional? Eh, saya harus memiliki skill dan sikap coach. Seorang coach profesional itu harus memiliki
skill, keterampilan, dan harus memiliki attitude atau sikap sebagai guru coach profesional. Oke, jadi Ibu tadi mengatakan bahwa kekuatan sebagai coach profesional adalah Ibu harus memiliki skill dan juga attitude atau sikap seperti itu, Bu. Betul, coach. Oke, jadi skill apa saja yang perlu dimiliki dan juga attitude apa saja yang perlu dimiliki sebagai guru coach profesional? Oke, banyak sekali skill yang harus dimiliki oleh seorang coach profesional, ya, coach. Antara lain yaitu bisa mendukung, kemudian mendengarkan, apalagi mendengar juga merupakan skill dasar. Kemudian bertanya juga merupakan skill dasar yang harus dikuasai oleh seorang coach, apalagi seorang coach profesional. Kemudian bisa mengelola suasana, kemudian bisa menerima umpan balik dan memberi umpan balik. Eh, Bisa membangun habit, kemudian mengelola activity, dan mengelola strategi, serta mendampingi berpikir. Seperti itu, Coach. Itu adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang coach. Oke, Kemudian, wow, banyak sekali. ya, Coach. Kemudian, kita juga sebagai coach profesional harus memiliki attitude atau sikap yang harus dilakukan, yaitu eh, memiliki sikap peduli. Jadi harus peduli harus peduli dengan coachingnya. Kemudian harus hadir di sana dalam artian hadir sepenuhnya, eh, tidak disambi-sambi. Kemudian penasaran dengan apa yang bukan hanya yang ingin disampaikan, tapi apa yang menjadi tujuan dan mengeksplor apa yang ada di dalam diri Koji, kemudian ekspresif, kemudian sikap terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kemudian berdasarkan data dan fakta, jadi tidak hanya sebatas asumsi, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian disiplin, memang harus disiplin dan memiliki nilai tambah, kemudian memiliki apa ya, masa depan lebih baik dan aktualisasi diri. Seperti itu, Coach. Jadi sikap yang harus kita lakukan, ada banyak sekali sikap-sikap yang harus dikerjakan. Oke, wow, banyak sekali tadi skill yang perlu Ibu kuasai sebagai guru coach, kemudian juga attitude yang perlu Ibu kuasai juga sebagai guru coach. Seperti itu, Bu. Betul, Coach. Oke, apa sebenarnya tujuan besar yang Ibu inginkan sebagai guru coach profesional? Ada dua keinginan yang ingin saya capai, ya, Coach, yaitu ingin sebagai sebagai guru coach profesional itu saya ingin berkontribusi kepada, atau ya, memberikan, memahami, kemudian bisa memberi, kemudian melayani, eh, dalam artian ini sebagai coach dari Koji. Kemudian saya juga ingin mengaktualisasi diri, yaitu bertahan, kemudian belajar dan berprestasi. Wow, berarti Ibu tadi mengatakan bahwa tujuan besar Ibu adalah aktualisasi diri dan juga kontribusi. Seperti itu, Bu. Betul, Coach. Ya. Kemudian, apa kesimpulan yang dapat Bu ambil dari sesi coaching ini? Kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa sebagai coach profesional harus memiliki keyakinan, harus meyakini identitas, kemudian kekuatan dan tujuan. Identitas di sini ada banyak yang bisa digunakan. Identitasnya adalah, salah satunya adalah sebagai pendengar aktif dan bisa memberikan feedback.
atau memberi dan menerima feedback. Kemudian dari kekuatan atau power itu seorang guru coach profesional harus memiliki dua power, yaitu power skill dan power attitude. Dari power skill yaitu ada 10 skill yang harus dimiliki, di antaranya adalah mendukung, mendengar, bertanya, mengelola suasana, menerima umpan balik, memberi umpan balik, kemudian membangun habit, kemudian mengelola produktivitas, kemudian mengelola strategi, dan mendampingi berpikir. Dari attitude sendiri, itu ada sikap peduli, hadir, penasaran, ekspresif, kemudian terbuka, dan terutama disiplin itu masih banyak banyak lagi. Dan tujuan yang akan tujuan yang akan dicapai seorang coach itu adalah eh, memberikan kontribusi kepada orang lain berupa memahami, memberikan dan melayani, dan mengaktualisasi diri, bentuknya bertahan dan belajar berprestasi. Yan coach. Oke, Mohon coach. maaf Bu tadi ya. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebagai seorang guru coach itu perlu identitas, kekuatan, dan juga tujuan besar yang harus dimiliki. Ada banyak sekali tadi Ibu sudah menyebutkan eh, mengenai identitas, kekuatan, dan juga tujuan besar Ibu sebagai guru coach profesional. Saya mengucapkan selamat karena Ibu sudah mengetahui apa saja identitasnya, kekuatannya, dan juga intention sebagai seorang guru coach profesional, Bu. Terima kasih. Kemudian, ya, bagaimana Ibu menerima kesimpulan tersebut dan juga menjadikannya bagian dari diri? Saya menerima dengan senang, eh, kemudian menerima dengan baik, karena hal tersebut harus saya miliki semuanya untuk mencapai menjadi seorang guru coach profesional. Oke, jadi Ibu harus senang dan juga baik seperti itu, Bu. Ya, betul, coach. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menghargainya sebagai sesuatu yang istimewa? Saya menghargainya eh, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar seperti ini. Jadi saya sangat menghargai, kemudian eh, saya akan melakukannya dengan baik sebagai bentuk penghargaan saya bahwa ini adalah sesuatu hal yang eh, harus dijalani, kemudian harus dimiliki dan bisa dimanfaatkan nantinya seperti itu, Coach. Oke, jadi Ibu harus menghargainya dan juga Ibu harus apa ya? Memanfaatkan sebagai guru coach profesional ini agar bermanfaat bagi orang lain seperti itu, Bu. Betul, Coach. Oke, mungkin itu saja, Bu, sesi coaching pada malam hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi